Ramadan yang bersahabat, Ramadan dan ngecas iman bareng-bareng. Mas, ini semua jadi berapa ya, Mas? Ini Rp17.000, Kak. Ya, kita nggak ada kembalian, Kak. Disumbangin aja ya, 3.000-nya. Itu ada gimana? Ah, ini udah disegel nih, udah di off-name, nggak bisa diganggu. Udah ya, Kak, ya. Sumbangin aja ya. 俺さ、吉川って友達以上だけど付き合うとかそういうんじゃないんだ。 Bye, have a great time. Merinda Jadi beli nggak sih? War, Lumayan nih buat tadi nambah-nambah tuh beli kayaknya baju anak Ramadan. kos yang baru di tempat gua deh. Terus Lu bohong lagi, kagak ada kembalian. itu manajemen receh, Li. Itu bohong, bukan manajemen. Aduh. Itu tester buat pelanggan, kenapa dipakai? Nggak apa-apa, siapa mau larang aku? Aku kan Aswar, asik wangi dan rajin menabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tutup. Ini anak-anak, ini marketing. Ini bapak kosku, namanya Mas Anto. Wah, Pak. Pemilik kos calon imam. Ya Allah. Teman, kerja. Iya, ini temenku, Mas Anto, namanya Aswar. Duduk. Ih, Pak. Keren teman. Dia kebetulan mau ikut buka di sini. Oke. Iya, soalnya saya jarang buka puasa di rumah. Saya biasa breakfast sama klien, you know. Pagi itu mas. Breakfast pagi. Buka puasa sore. Jauh itu. Jauh. Emang sih Aswar nih, banyakan halu dia. Sama kayak si Dedi itu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mas. Saya Aswar, Ya Dedi. pengusaha, entrepreneur lah bahasanya. Wah, usaha bidang apa? Saya usahanya di bidang batu, Mas. Batu aki, Ded. Batu ginjal kali. Saya juga sering memotivasi para pengusaha. Oh, Apapun kegiatan kalian, yang penting jujur, kerja keras, insya Allah. Nanti kalau warisan turun ya nanti kaya juga. Oh, dengerin tuh War, harus tiru Mas Anto. Jujur agar bisa sukses. Iya, jujur. Tapi bukan bubur kacang hijau, War. Aduh, lapar nih. ini tuh siapa deh? Kok kayak nggak asing gitu ya? Oh, ini tuh. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah. Ini tuh si anak kos tadi yang belanja di minimarket, tapi nggak kamu kembaliannya. Oh, pantas kayak nggak asing gitu ya mukanya ya? Iya, anak baru ini di sini. War, hidup itu harus jujur. 1 tambah 1 sama dengan 2. 11 kali 11, 121. That simple. Yang Aswar, Ras. Yang waras, War. Hening banget nih, nggak bisa nyalain TV apa ya, Mas ya? Boleh. Boleh. Nyalain Boleh aja. tuh, Nyalain aja. Astagfirullah. Waduh. Iya toh, Dedet. Wah, kami nih, Ded. Memang Allah itu maha menggerakkan. Duduk sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah,
Kembali lagi di program tausiah kesayangan warga Pulau Ayang Raya, Ngecas Iman. Hari ini bersama sobat sadulur kabeh, saya Ustadz Teguh Al-Facility. Kita bakal ngomongin tema sederhana, tapi bikin keringat dingin. Jujur. Semua orang mau diperlakukan jujur, tapi pas giliran disuruh jujur, tergantung situasinya, Ustadz. Bohong itu capek. Bohong itu kelihatan ringan, cuma satu kalimat, maaf telat, tadi macet. Padahal bangunnya jam 7.15, masuk kantornya jam 7.30. Rumah ke kantor cuma dekat 5 menit, macetnya di mimpi. Rasulullah sudah mencontohkan, sebelum diangkat menjadi Rasul, Muhammad sudah dijuluki Al-Amin. Al-Amin itu yang terpercaya. Belum punya jabatan, belum punya panggung, tapi sudah punya integritas. Sekarang kadang keadaan kebalik. Punya jabatan dulu, integritasnya menyusul. Orang jujur kalau HP-nya bunyi, alhamdulillah. Siapa ya? Orang yang suka bohong kalau HP-nya bunyi, ya Allah. Yang mana lagi ini? Kenapa kita sering bohong? Biasanya karena 1, takut dimarahi. 2, takut kehilangan. 3, takut dianggap jelek. Padahal jujur itu mungkin bikin malu 5 menit, tapi kalau bohong bisa bikin malu 5 tahun. Jujur mungkin rugi sedikit, bohong bisa rugi kepercayaan. Dan kepercayaan itu mahal, tidak bisa dicicil pakai pay letter. Bener gak lur? Sobat ngecas sadulur kabeh, jadi gimana? Gue enak jujur toh? Ada yang mau ditanyain? Ustadz, saya izin bertanya nih. Silahkan. Saya tuh ada temen yang dia suka nggak ngembaliin kembalian tuh kayak mana itu Pak Ustadz tuh? Mas Ali, kecil menurut kita, belum tentu kecil menurut Allah. Masalahnya bukan di nominalnya, masalahnya di mental kita. Kalau 500 dianggap kecil, coba Mas Ali kumpulin 500 rupiah tiap transaksi sebulan. Berapa itu Mas Ali? Bisa jadi THR pribadi Mas Ali. Dan ingat Mas Ali, yang bikin berat itu bukan jumlahnya, tapi keberkahan yang hilang. Oke Mas Ali? Hadirin sadulur kabeh, kita ini tidak dituntut jadi manusia yang sempurna. Kita cuma dituntut jadi manusia yang jujur dalam prosesnya. Kalau salah, bilang salah. Kalau belum bisa, bilang belum bisa. Kalau belum kerja, jangan bilang lagi diproses. Padahal prosesnya baru niat. Karena pada akhirnya, sedulur kabeh, yang bikin hidup tenang bukan harta, bukan jabatan, bukan pencitraan, tapi hati yang bersih karena tidak terbiasa bohong. Semoga kita jadi orang yang lisannya ringan berkata benar dan hidupnya ringan karena kejujuran. Sobat ngecas sedulur kabeh, sekian ngecas iman bareng Ustadz Teguh Al-Facility.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Li, sebenarnya aku tuh menyesal, aku tuh nggak punya apa-apa, aku cuma takut kelihatan gagal aja loh. Gue tuh capek sama bohong luar, tapi gue lebih capek kalau lu terus berpura-pura. Dalam psikologi, jujur itu keselarasan antara perkataan, pikiran, dan perbuatan. Begitu. Jadi orang tuh nggak perlu rupa-rupa. Pura. Iya mas, abis ini aku harus belajar menjadi pribadi yang lebih jujur dan bertanggung jawab lagi biar rezekiku lebih berkah lah untuk gajiku. Jadi besok kalau ada kembalian nggak diambil, bagi 2 ya. Ngecas iman di bulan Ramadan. Santai aja, jangan kebanyakan beban. Dedi, Entrepreneur, pengusaha lah ya. pengusaha. Iya. Kok nggak tanya mas pengusaha bidang apa? Harusnya Aswar lebay di sini tuh bunuh dia. So, Iya. Berarti kurang dulu, tak dulu. Cari seberkah iman di Ramadan yang bersahabat.